Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kabar kalian sehat selalu. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul kembali, berjumpa kembali dalam pembelajaran akidah akhlak. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi indahnya berakhlak terpuji. Mari sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di sini apakah sudah ada yang tahu apa itu akhlak terpuji? Akhlak baik, Pak. Ya, betul. Akhlak terpuji adalah akhlak yang paling baik, akhlak yang mulia, akhlak yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhlak terpuji ini adalah akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'aistu liutammima makarimil akhlak. Sesungguhnya aku diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak terpuji ini sangat dianjurkan dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, bentuk akhlak terpuji itu sangat banyak sekali. Apakah anak-anak sudah mengetahui apa saja bentuk akhlak terpuji? Ikhlas. Ya betul, ada tabah, sabar, ikhlas, ada suka menolong, ada suka bersyukur. Banyak sekali bentuk akhlak terpuji. Tapi dalam materi kali ini kita akan membahas mengenai tabah dan sabar. Akhlak terpuji, tabah dan sabar. Sebelumnya, siapa yang tahu mengenai sabar dan tabah ini? Silahkan berpendapat, ayo. Yang tahu akan saya kasih. Belum tahu, Pak. Ya, sayangnya tidak ada yang tahu ya. Jadi hadiahnya buat Bapak. Nah, sabar itu adalah rela menerima, dicatat ya anak-anak, rela menerima sesuatu yang tidak disenangi dan dengan rasa yang ikhlas serta berserah diri kepada Allah. Bapak ulangi sekali lagi ya. Sabar adalah rela menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah pada paham kan apa itu sabar? Nah, Bapak akan bercerita mengenai kisah yang berkaitan dengan tabah dan sabar. Bisa disimak ya pada halaman ke-47. Di situ ada kisah tentang Siti Masitoh yang hidup pada zaman Raja Fir'aun. Ada yang tahu Raja Fir'aun? Ya, Raja Fir'aun adalah raja yang hidup di Mesir sana dengan ciri khas piramidanya. Jadi gini, ceritanya Siti Masitoh itu seperti ini. Raja Fir'aun adalah kafir. Dia tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran Allah yang pada saat itu dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Siti Masitoh sendiri adalah pembantu kerajaan Raja Fir'aun. Suatu ketika Siti Masitoh disuruh
untuk menyisir rambut istrinya. Ketika sedang menyisir rambut, sisir itu terjatuh seketika. Dan seketika pun Siti Masitoh itu istighfar, Astaghfirullahaladzim. Kemudian kagetlah penghuni kerajaan. Lalu ada yang melapor ke Raja Fir'aun, sehingga Siti Masitoh pun dipanggil oleh Raja Fir'aun untuk menghadapnya. Hai Siti, ini bahasa saya ya untuk memudahkan kalian. Hai Siti, tadi kamu berkata apa? Berkata astagfirullah, Raja. Kamu memeluk agamanya Allah. Iya Raja. Kamu memeluk agama yang dibawa oleh Musa tukang sihir itu. Iya Raja. Bagi saya Allah adalah Tuhanku dan Nabi Musa adalah nabiku. Dasar kamu Siti Masitoh, kamu harus segera keluar dari agama Allah dan mempercayai saya sebagai Tuhan. Siti Masitoh pun dengan tegas menyatakan, saya tidak akan keluar dari agama Allah. Saya akan tetap istiqomah berada di jalannya dan tidak akan terpengaruh oleh siapapun, sekalipun itu yang menyuruh adalah rajanya sendiri. Seketika Raja Fir'aun pun marah dan menghukumi Siti Masitoh beserta keluarganya untuk direbus hidup-hidup dalam sebuah tangki yang besar. Akhirnya apa? Suatu karomah, suatu keajaiban, suatu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seketika Siti Masitoh dan keluarganya pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka dimasukkan ke dalam tangki untuk direbus. Subhanallah, Allahu a'lam bishawab. Dari cerita ini kita bisa ambil ibrohnya bahwasanya Siti Masitoh adalah seseorang perempuan yang sabar dan tabah. Sabar dalam apa? Sabar dalam mempertahankan keyakinannya memeluk ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, dari cerita tersebut kita bisa mengambil gambaran bahwasannya akhlak terpuji dari seorang Siti Masitoh itu adalah sabar dan tabah. Kita bisa catat bersama-sama ya anak-anak. Yang pertama, Siti Masitoh ini sabar dalam kegigihannya memperjuangkan akidah. Yang kedua, tabah dan sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Siti Masitoh ini menerima cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Jadi kita harus meniru akhlak terpuji perilakunya Siti Masitoh dalam kehidupan sehari-hari. Siap anak-anak? Bagus. Nah, sabar itu dibagi menjadi 3 ya anak-anak. 3 itu apa saja sih? Yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti yang tadi saya ceritakan mengenai Siti Masitoh. Kedua, sabar dalam menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi Siti Masitoh, walaupun yang menyuruh keluar dari ajaran Allah itu adalah seorang raja, tapi Siti Masitoh tetap gigih dalam keyakinannya. Subhanallah. Dan yang ketiga adalah sabar dengan apa-apa yang sudah ditakdirkan kepadanya. Dalam cerita tadi Siti Masitoh sabar menerima cobaan bahwasanya takdirnya adalah direbus hidup-hidup, tapi dengan karomah Allah Siti Masitoh dimatikan dalam keadaan husnul khatimah sebelum dimasukkan dan direbus hidup-hidup oleh Raja Fir'aun. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini itu bisa diamalkan oleh anak-anak sekalian, bisa langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh,
tabah dan sabar dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Coba ada yang tahu? Ya, betul. Contohnya itu sabar ketika dimarahi. Mungkin bukan marah ya, tapi itu adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Jadi apapun yang diperintahkan oleh orang tua selagi itu baik, lakukanlah. Karena apa? Ridallah fi ridal walidain, suktullah fi suktil walidain. Jadi kita juga harus syukuri kepada orang tua, karena itu juga termasuk salah satu bentuk akhlak terpuji. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Nanti kelak kalian semua bisa mempraktekkan tabah dan sabar dalam menjalani hidup. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.